perusahaan. Kali ini saya akan membahas beberapa poin, yaitu pengertian PKWT dan PKWTT, syarat subjektif dan objektif dalam suatu PKWT, hubungan kerja dan relevansi PKWT, analisis praktik PKWT dalam hubungan kerja, serta kesimpulannya. Yang pertama, apa itu PKWT dan PKWTT? Yang dimana PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dan buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang sifatnya sementara dan akan selesai dalam waktu tertentu. Jadi pada intinya PKWT itu sistem yang mengatur waktu dalam hubungan kontrak kerja. Yang umumnya PKWT ini memiliki karakteristik seperti memiliki batas waktu. Nah, tadi kita bahas ya, batas waktunya yang jelas nih. Yang kedua, misalnya 1 tahun atau 2 tahun atau hingga selesainya suatu proyek pekerjaan tertentu, itu yang disebut PKWT gitu. Nah, adapun definisi PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap, yang dimana artinya tidak ada batasan waktu dalam berakhirnya suatu hubungan kerja. Lain halnya seperti PKWT. PKWTT sendiri memiliki karakteristik jangka waktu, tidak memiliki batas waktu tertentu. Hubungan kerja langsung terus menerus hingga pekerja pensiun dan hubungan kerja dan meninggal dunia atau terjadi pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan undang-undang. Selanjutnya ada syarat subjektif dan objektif dalam suatu PKWT. Syarat subjektif berkaitan dengan subjek atau pihak-pihak yang membuat perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, yang artinya salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan, yang dimana kedua belah pihak, pengusaha dan pekerja, harus menyatakan kehendak secara bebas dan tanpa paksaan, kekhilafan atau penipuan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja. Tidak boleh ada cocok kehendak. Yang kedua, syarat objektif, yang ini berkaitan dengan objek atau isi dari perjanjian itu sendiri. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, yang artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal dan tidak memiliki akibat hukum. Syarat objektif ini meliputi pekerjaan yang diperjanjikan oleh harus jelas, spesifik, dan dapat ditentukan. Dalam konteks PKWT, jenis dan sifat pekerjaan harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang. Lalu hubungan kerja dan relevansi PKWT. Hubungan kerja adalah ikatan hukum antara pekerja dan pengusaha yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yang dimana dalam konteks ini perjanjian kerja waktu tertentu menjadi relevan karena ia mengatur jenis hubungan kerja yang spesifik, yaitu memiliki awal dan akhir yang jelas, atau pekerjaan yang sifatnya tidak terus-menerus, misalnya proyek pembangunan, atau pekerjaan musiman seperti panen, atau pekerjaan yang terkait dengan produk baru yang masih dalam tahap pembajakan. Relevansinya adalah untuk memberikan fleksibilitas pada perusahaan dalam mengelola tenaga kerja sesuai kebutuhan proyek atau musim tertentu tanpa terikat pada kewajiban jangka panjang. Terus seperti pada pekerja, jadi relevansi PKWT dalam hubungan kerja adalah sebagai instrumen hukum yang memungkinkan perusahaan untuk mempekerjakan karyawannya sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang bersifat non-permanen, sambil tetap memastikan hak-hak pekerja yang diatur oleh undang-undang terpenuhi. Lalu analisis praktik PKWT dalam hubungan kerja. Praktik PKWT dalam penerapan perjanjian kerja yang memiliki durasi waktu tertentu atau terikat pada selesainya suatu pekerjaan atau proyek. Analisis praktek ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana PKWT digunakan, dampaknya seperti tantangan dan peluangnya. Salah satu alasan utama perusahaan menggunakan PKWT adalah untuk mendapatkan fleksibilitas dalam mengelola tenaga kerja, dan perusahaan dapat menyesuaikan jumlah karyawan sesuai dengan fluktuasi permintaan pasar, yaitu seperti proyek musiman atau kebutuhan spesifik yang tidak bersifat permanen. Ini memungkinkan perusahaan untuk menghindari biaya tetap yang tinggi
terkait karyawan permanen saat kondisi bisnis tidak menentu. Dan juga penggunaan PKWT seringkali dikaitkan dengan efisiensi biaya, yang dimana perusahaan mungkin tidak perlu membayar pesangon atau tunjangan purna kerja yang sama dengan karyawan PKWTT jika kontrak PKWT berakhir sesuai waktunya. Namun perlu diingat nih bahwa regulasi terbaru, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, telah memperkenalkan uang kompensasi bagi pekerja PKWT. Dan terakhir yaitu kesimpulannya, yang dimana pengelolaan perjanjian kerja waktu tertentu dalam sebuah perusahaan merupakan proses krusial yang memerlukan ketelitian dan pemahaman regulasi ketenagakerjaan, dan harus memastikan kepatuhan penuh terhadap undang-undang yang berlaku seperti pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan aturan turunannya. Pengelolaan yang baik mencakup pemilihan jenis pekerjaan yang tepat untuk PKWT, penyusunan kontrak jelas mengenai durasi, hak dan kewajibannya, serta pembaruan dan perjanjian yang sesuai prosedur untuk menghindari status karyawan tetap secara tidak sengaja. Dengan demikian, pengelolaan PKWT yang efektif tidak hanya melindungi perusahaan dari risiko hukum, tapi juga menciptakan hubungan kerja yang adil dan transparan bagi karyawan kontrak, sekaligus menjaga fleksibilitas operasional perusahaan. Intinya adalah di mana PKWT dan PKWT itu jelas suatu arti yang berbeda gitu ya. PKWT yang dimana PKWT ini dibatasi dengan waktu tertentu, sedangkan PKWTT tidak tertentu, yaitu sampai dia pensiun ataupun meninggal dunia gitu. Dan PKWT dan PKWT itu pasti memiliki berkas nyata untuk sebagai bukti bahwa karyawan atau pekerja ini benar-benar telah dilindungi oleh hukum, seperti itu ya. Pokoknya intinya itu sih. Namun jika terjadi ketidakadilan atau ketidaksesuaian antara berkas atau dokumen PKWT, bisa dilaporkan ke ranah hukum. Jadi pokoknya harus adil lah, harus ada kesesuaian antara yang memberikan kontrak dengan yang menerima kontrak ini, agar tidak terjadi pertikaian gitu. Dan balik lagi ya, di masing-masing perusahaan kan pasti dari segi budaya dan dari segi peraturan dari perusahaan ini kan pasti berbeda-beda ya. Jadi kita harus pintar memilih-milih bagaimana kontrak atau dokumen yang sesuai dengan kriteria kita gitu, supaya tidak ada pihak yang dirugikan ya. Pokoknya biar sama-sama enak aja gitu. Dimana PKWT ini kan banyak juga yang perusahaan yang memberikan kontrak atau kebijakan yang kurang menguntungkan bagi pekerja gitu. Nah, tugas kita adalah sama-sama bijak dalam mengambil keputusan dalam menandatangani kontrak tertentu. Jadi nggak bisa sembarangan ya kayak gitulah pokoknya.